Yang terlihat di Anda slide secara utuh kan? Satu slide, soalnya di saya sempat muncul handout barusan. Di teman-teman munculnya apa? Slide 1 ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Oke. Baik, kita mulai pembahasan kita. Semoga nggak lama-lama, nanti kita bisa langsung latihan. Cuma kalau tadi sampai kurang 15 menit sih ya. Nggak tahu di kelas ini. Oh ya, sebelum saya lupa, saya tanya, teman-teman saya sudah menyampaikan untuk tugas mandiri belum? Tugas mandiri UAS di kelas ini? Belum? Yang analisis ya, Bu? Ya, Sudah, Bu. oh sudah ya. Jadi soalnya tadi ternyata di kelas 7 itu saya belum menyampaikan gitu loh. Jadi mengingatkan kembali bahwa teman-teman punya tugas mandiri satu ya, dan ini sifatnya adalah masing-masing. Kalau dulu di UTS adalah kelompok, ini masing-masing untuk analisis laporan keuangan daerahnya masing-masing gitu ya, Justina? Iya, Bu, betul. Oke, berarti sudah di kelas ini. Saya tadi kaget, ternyata kelas 7 belum saya sampaikan. Baik, kalau sudah, saya akan langsung mulai ke materi kita hari ini. Tidak banyak, slide saya kayaknya cuma 16-an gitu ya. Slide asli dari Dosko itu kayaknya cuma 6 atau 7. Tapi di sini saya tambah sehingga sekitar 16 slide untuk kelas saya. Gitu ya. Baik, materi kita hari ini adalah terkait dengan LAK dan catatan atas laporan keuangan. Dua hal ini sudah sering kita diskusikan sebenarnya. Jadi kita coba review kembali apa itu LAK dan caleg. Ini juga tentunya Anda sudah pahami juga di akuntansi pemerintah pusat, karena pada dasarnya sama, gitu ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah penjelasan mengenai komponen dari arus kas dan caleg, kemudian nanti diikuti dengan latihannya, seperti itu. Ini mungkin saya sudah pernah menggunakan slide ini di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jadi arus kas di sini sebenarnya informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas. Ini pertanyaan pertama tadi ya, yang Anda pahami terkait dengan arus kas itu apa, gitu ya. Tapi yang Diko belum terjawab nanti. Di belakang akan terjawab apakah tadi yang disampaikan Diko benar atau salah. Tapi intinya di sini adalah informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Tadi Diko mengatakan pendapatan dan pengeluaran soalnya, bukan penerimaan gitu ya. Nah, aktivitasnya tadi seperti yang disampaikan Dea bahwa ada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail dari isi masing-masing aktivitas itu. Walaupun teman-teman juga sudah sering membahas ini, baik di akuntansi keuangan maupun di akuntansi pemerintah pusat sebelumnya. Gitu ya. Kita coba masuk dulu ke laporan arus kas. Laporan arus kas. Jadi di sini merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Jadi sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, terkait dengan satu akun saja yang ada di neraca. Di sini satu akun saja, kas dan setara kas. Dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Yang disajikan tadi diklasifikasikan menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Ini berdasarkan PSAP 03. Belum ada update terkait dengan apa PSAP 03 ini. Kemudian kita masuk ke masing-masing dari laporan operasi. Ini juga sekedar refresh ya, penyegaran kembali apa yang sudah Anda pahami di akuntansi keuangan maupun di akuntansi pemerintah pusat sebenarnya, karena sama isinya. Ini ada yang chat apa ya? Oh, silakan. Cuma saya stop dulu deh, saya takut nanti Anda keluar-keluar lagi. Cuma ada yang masih ke toilet ya. Sambil dibuka dulu kameranya. Takut nanti Anda pada menghilang. Mumpung masih lengkap. Putri, Iqbal ini sebenarnya kayaknya sudah dinyalain, tapi masih belum kelihatan. Rizky, Rebecca, Ricky, Bella,
Iqbal, kayaknya kau sudah menyalakan, tapi kau masih gelap ya di saya. Hadir, Bu. Oke. Tinggal Rebecca tadi yang izin ke toilet apa ya? Oh ya. Bella nggak bisa buka ya? Bella bisa dibuka? Maaf, Bu, jaringan saya tidak stabil, Bu, kalau dibuka kameranya. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya ambil dulu. Itu Rosalina, apa fotonya? Ada bingkainya begitu, bingkai handphone. Oke, lucu-lucu. Lucu-lucu. Boleh. Luar biasa kreatifnya gitu ya. Baik, saya ambil sebentar. Pokoknya ada foto 27 orang lah ya. Baik, ini Birendra, kenapa ada fotonya Pak Santori? Acara apa itu? Baik, saya share screen lagi. Sudah ya, bagi yang terkendala jaringan, silahkan kalau mematikan handphone, tapi kalau saya panggil tetap bisa menjawab. Ya, tetap bisa menjawab. Saya lanjutkan, tadi kita sampai sini. Kita coba bahas satu persatu untuk LAK aktivitas operasi. Jadi aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jadi di sini penerimaan ya, penerimaan. Kalau kita bicara penerimaan itu nggak cuma pendapatan saja, tapi juga termasuk dengan pembiayaan semua kas masuk yang diterima oleh pemerintah. Begitu juga pengeluaran. Semua kas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tadi kalau Diko mengatakan kurang sedikit ya tadi karena Diko adalah pendapatan. Jadi tidak semua jadi pendapatan itu lebih kecil lah ya, bagian dari penerimaan. Jadi yang benar adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Ini menunjukkan apa? Di sini adalah menunjukkan kemampuan operasi pemerintah. Ini khusus aktivitas operasi ya, dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Nah, kalau untuk aktivitas operasi ini memang lebih ke pendapatan dan belanja. Jadi lebih ke pendapatan dan belanja untuk aktivitas operasi. Kita coba lihat. Untuk arus kas masuknya sendiri, ini berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara daerah dan investasi, serta penerimaan transfer. Nah, transfer ini kan bukan pendapatan tentunya ya. Nah, arus kas keluarnya semua belanja, gitu ya, belanja pegawai, barang, bunga, hibah, subsidi, bansos, tak terduga, belanja lain-lain, kejadian tak terduga, dan pembayaran transfer. Seperti itu. Ini untuk terkait dengan aktivitas operasi. Jadi yang terkait dengan pendapatan, penerimaan transfer, kemudian belanjanya. Nah, berikutnya adalah untuk investasi. Investasi ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya. Tentunya di sini adalah investasi jangka panjang gitu ya, yang tidak termasuk di dalam setara kas. Ini mencerminkan apa? Ini mencerminkan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan. Misalnya kenapa asetnya dijual, mungkin asetnya sudah tidak produktif lagi, jadi dijual diganti dengan yang lebih produktif misalnya. Nah, kemudian arus kas masuknya dari mana saja? Tentunya dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari divestasi, kemudian penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Nah, untuk Untuk kas keluarnya sendiri berasal dari perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, ini masuk ke investasi kas keluar,
penyertaan modal pemerintah, pembelian investasi saham dalam bentuk sekuritas. Ini yang jangka panjang tentunya, karena yang tidak termasuk di dalam setara kas. Ini untuk investasi. Kalau sekarang mau nggak mau Anda harus memahami dan menghafal ya, kecuali nanti kemudian diizinkan Anda membuat form yang ada, menyiapkan form yang sudah ada tulisannya. Yang sudah ada tulisan apa saja komponen dari laporan arus kas atau laporan keuangan yang lain. Karena ujian Anda offline nanti ya. Nah, kemudian dari pendanaan, ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan hutang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan hutang jangka panjang. Kalau dulu ketika kita belajar di akuntansi komersial, ini sebenarnya terkait dengan pembentukan modal dan penggunaan modal. Ya, jadi ini adalah piutang jangka panjang, pelunasan hutang jangka panjang, lebih ke aktivitas pembiayaan lah ini ya. Suara saya masih nggak kalah sama hujan? Kalau kalah saya pakai handset. Masih jelas. Masih, oke. Nah, arus kas masuknya dari mana untuk pendanaan? Yaitu dari penerimaan hutang luar negeri, penerimaan hutang obligasi, ataupun penerimaan kembali pinjaman. Itu kas masuknya. Kemudian kas keluarnya adalah dari pembayaran pokok hutang luar negeri, pembayaran pokok hutang obligasi. Hati-hati di sini adalah pembayaran pokok hutangnya saja. Untuk bunganya sendiri masuk kemana, saudara? Pembayaran bunganya masuk ke mana? Belanjanya ya, Bu? Nah, masuk ke belanja. Jadi masuk ke aktivitas operasi. Di sini ada belanja bunga. Seperti itu. Jadi di sini hanya pokok utangnya saja. Kemudian pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Ini terkait dengan pembiayaan. Berikutnya untuk transitoris. Transitoris ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini bisa berasal dari neraca ataupun berasal dari laporan laporan LRA, gitu ya. Ini mencerminkan apa? Penerimaan kas atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jadi tidak mempengaruhi di sini ya. Kalimatnya adalah penerimaan kas atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan, atau bisa kita sebut tidak ada mata anggaran penerimaan ataupun pengeluarannya, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah penerimaan kas dari transaksi di luar APBD, misalnya adalah transaksi PFK gitu ya. Transaksi PFK ini kan numpang lewat saja kan sebenarnya ya. Numpang lewat saja dari dari pegawai dipotong oleh bendahara umum daerah, kemudian disetorkan lagi ke pengelola dananya, Taspen ataupun Askes gitu ya, ataupun mungkin pengelola dana yang lain. Itu bisa saja. Misalnya pegawainya punya pinjaman di mana gitu ya. Kemudian pinjamannya itu dipotong dari gaji. Jadi dipotong oleh BUD, kemudian nanti BUD yang akan menyetorkan ke banknya, itu juga masuk ke PFK gitu ya. Kemudian juga ada akun-akun transitoris yang berasal dari UPGUTU, hati-hati. Itu juga tidak membebani mata anggaran ya. UPGUTU itu kan tidak membebani mata anggaran. Jadi saya tanya, kalau arus kas ini dibuat oleh siapa sih, saudara? Laporan arus kas siapa yang bikin? BUD, Bu. BUD sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan? Entitas pelaporan ya, Bu. Sebagai entitas pelaporan yang pasti dibuat oleh PPKD atau BUD gitu ya. Nah, nanti Anda harus hati-hati ketika melihat UPGUTU. Apakah dia sebagai penerimaan ataukah sebagai pengeluaran gitu kan. Kadang-kadang kebalik ya. Posisi kita sekarang berada di BUD, di PPKD. Gitu. Jadi nanti harus hati-hati kalau mau mencatat transaksi transitoris yang berasal dari UPGUTU. Jangan kita memposisikan
LAK ini sebagai SKPD, nanti jadi kebalikan. Gitu. Nah, kita lanjutkan dulu untuk metode penyusunan LAK-nya sendiri. Entitas pelaporan pemerintah pusat ataupun daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Kan ada dua pilihan ya, metode tidak langsung dan metode langsung khusus aktivitas operasi. Karena kalau aktivitas yang lain, investasi, pendanaan maupun transitoris tentunya menggunakan metode langsung. Dimulai dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, kalau untuk operasi seperti yang juga kita pahami di akuntansi keuangan itu bisa ditarik dari laporan laba rugi kalau di akuntansi keuangan, tapi di akuntansi pemerintah nggak ada laporan laba rugi, yang ada adalah laporan operasional. Bisa kalau kita mau menarik dari laporan operasional, tapi kenapa kita harus menarik dari LO? Karena di pemerintah itu sudah punya LRA. Kalau di swasta itu kan nggak bikin LRA, jadi metode langsung dipandang lebih praktis untuk kegiatan operasi daripada harus menghitung berapa sih penjualannya, berapa sih belanja biaya-biayanya gitu ya. Tetapi kalau di pemerintah kita membuat laporan LRA, untuk apa kita pusing-pusing menghitung dari surplus defisit LO dikurangi dengan non-cash activity dan seterusnya. Sementara kita sudah tahu berapa penerimaan dan pengeluaran kas dari LRA. Itulah kemudian salah satu alasan kenapa dianjurkan menggunakan metode langsung. Selain di sini keuntungannya adalah menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa depan, karena sudah ada di LRA. Lebih mudah dipahami oleh pengguna, karena laporannya langsung penerimaannya berapa, pengeluaran berapa. Kalau kita tarik dari LO, tentunya kan surplus defisit dikurangi, ditambah, dan seterusnya dengan penyesuaian-penyesuaian yang tidak melibatkan kas, gitu kan. Sementara kita punya laporan kas tadi dari LRA. Kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari caleg. Kalau LRA kurang lengkap, kita bisa melihat calegnya. Karena detail dari LRA itu ada di dalam caleg, khususnya di penjelasan pos-pos laporan keuangan. Seperti itu. Lebih mudah menggunakan metode langsung kalau di pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat untuk laporannya ya, detail laporannya. Kalau kita lihat karena menggunakan metode langsung, tentunya dari masing-masing aktivitas ini dimulai dulu dari arus kas masuk, arus kas keluar, kemudian di sini ada aktivitas bersih dari aktivitas tersebut. Baru nanti di akhir ditambah atau dikurangi dengan transaksi lain. Coba kita lihat. Untuk dari operasi, dimulai dari arus kas masuk, tadi di sini penerimaan dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD dan seterusnya, ini semuanya adalah pendapatan gitu ya, dimasukkan semua, ketemu totalnya berapa, dikurangi dengan seluruh belanja ini sebenarnya. Kan pembayaran pegawai, pembayaran barang, hanya di LAK ini kita tidak menggunakan kode akun, tidak menggunakan nama akunnya apa, tapi menggunakan istilah penerimaan dan pembayaran. Itu. Kalau yang lain kan menggunakan nama akunnya ya, kalau di sini ureanya agak sedikit berbeda, tidak menggunakan nama akun, tapi menggunakan penerimaan dan pembayaran. Itu. Ketemu arus kas bersih dari aktivitas operasi. Begitu juga dengan investasi, arus kas masuknya yang tadi di depan sudah kita bahas, dari pencairan dana cadangan, penjualan aset tetap, gitu ya, kemudian penjualan aset lainnya, hasil penjualan BUMD ini kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian penerimaan penjualan investasi non-permanen. Itu di jumlah berapa, kemudian pengeluarannya tentunya dari pembentukan dana cadangan, perolehan aktiva tetap, saya singkat di sini perolehan aktiva tetap, aset lainnya, kemudian penyertaan modal pada pemerintah daerah, kemudian pengeluaran pembentukan investasi non permanen, pembelian investasi non permanen. Ketemu selisihnya berapa? Pendanaan juga seperti itu. Arus kas maksudnya dari pinjaman dalam negeri, ini ada rinciannya. Kemudian di sini kemudian ada penerimaan kembali pinjaman, baik negara, daerah maupun pemerintah daerah lainnya. Kas keluarnya tentunya dari pembayaran pokok pinjaman atau pemberian pinjaman, gitu ya. Kemudian dicari selisihnya seperti biasa. Nah, kemudian di sini untuk transitoris. Contoh yang di sini transitoris itu hanya terkait dengan penerimaan perhitungan PFK.
Namun hati-hati tadi yang saya sampaikan bahwa di sini ada penyetoran kembali belanja UP, kemudian ada apa? Pengeluaran SP2D GUTO. Nah, itu maksudnya adalah ketransitoris. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu, masuklah arus kas bersih dari transitoris. Ada kenaikan penurunan, kemudian saldo awal kas ditambahkan, ketemulah saldo akhir seharusnya. Gitu ya, ketemu saldo akhir. Nah, kalau masih ada saldo akhir di bendahara penerimaan BUD, nah ini akan ditambahkan juga, sehingga ketemu saldo akhir kas. Nah, saldo akhir kas ini tentunya yang harus sama dengan saldo yang ada di dalam neraca periode berjalan. Itu kan salah satu cara kita untuk mencocokkan apakah arus kas kita benar atau tidak. Karena sebenarnya kan ini hanya membuat laporan perubahan kas itu dari mana ya, dan disebabkan oleh apa saja sebenarnya itu kan. Itu. Sehingga saldo akhirnya di sini harus sama dengan yang ada di dalam neraca. Ini lumayan banyak, jadi ya silahkan nanti strategi Anda bagaimana untuk belajar ini, gitu ya. Semoga sih boleh membawa form tadi, gitu ya. Karena kalau kerja nanti ini juga sudah disiapkan kan. Sebelum ke caleg silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan langsung masuk ke caleg. Caleg ini juga sudah beberapa kali kita bahas, gitu ya. Ini merupakan bagian dari laporan keuangan pokok sebenarnya, karena laporan keuangan pokok tentunya terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK. Nah, ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa? Coba kita lihat. Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat difahami dan digunakan oleh pengguna dalam evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukan caleg. Kenapa? Karena caleg itu informasinya adalah kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta penjelasan kinerja pemerintah dalam tahap pengelolaan keuangan. Emang kalau kualitatif kenapa? Kalau kualitatif itu lebih bisa dibaca oleh pengguna laporan keuangan yang tidak paham tentang akuntansi, karena sifatnya adalah narasi, gitu ya. Jadi lebih bisa dibaca oleh semuanya. Di sini hujan tapi panas gitu. Ya. Nah, itu supaya lebih mudah dibaca oleh khalayak gitu ya, masyarakat umum. Harapannya di sini supaya dapat lebih berpartisipasi gitu ya. Karena cara membaca masyarakat umum dengan kita yang paham akuntansi kadang-kadang berbeda gitu ya. Ini yang sering saya gali ketika saya sedang bersama masyarakat. Artinya saya sebagai akademisi yang sedikit tahu tentang akuntansi, kemudian saya ngobrol dengan masyarakat umum seperti sopir taksi lah, gokar kalau sekarang ya, atau tukang becak lah kalau saya sedang di Jogja gitu ya. Saya kadang-kadang ngobrol sama mereka bagaimana apa pandangan mereka terkait dengan laporan keuangan. Kadang sih nggak laporan keuangan pemerintah juga, yang sepahamnya mereka lah. Karena ternyata kadang-kadang sebagian dari mereka itu juga malah informasi ya, dari baca koran gitu ya. Dari baca koran juga mereka tahu. Bahkan kadang untuk pemerintah itu masukan mereka itu lebih pragmatis tadi ya. Jadi lebih, oh ini kok gini sih pemerintah gitu ya. Kalau mungkin kita yang di dalam akan berbeda cara pandangnya. Nah, itu yang kalau tidak sesuai berarti tugas kita lah kemudian menyesuaikan gitu ya. Kalau yang belum sesuai seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan karena ini teori ya. Anda baru nanya kalau nanti latihan sebenarnya ya, pasti gitu. Nah, ini adalah secara umum isi dari laporan keuangan. Ini sebenarnya ini agak bagus. Enggak apa-apa deh ini cara-caraan saya.
Ini saya sambil mengikuti sosialisasi anti korupsi gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk caleg ini sebagaimana dalam SAP gitu ya, setidaknya memuat kebijakan fiskal, keuangan dan ekonomi makro. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan pemerintah, calegnya adalah kebijakan fiskal ataupun keuangan dan ekonomi makro, ini tidak cuma ilmu akuntansi saja. Di sini sudah masuk ilmu ekonomi dan kebijakan publik, gitu ya. Jadi kita nggak bisa memang kemudian berdiri sendiri. Ilmu akuntansi itu nggak bisa dalam menghasilkan sebuah laporan. Jadi harus bekerja sama, kita juga harus melek dengan ilmu yang lain terkait dengan kebijakan fiskal dan ekonomi. Anda ya secara singkat tentunya Anda juga diajarin terkait dengan hal ini gitu ya. Nah, kemudian yang harus ada itu adalah ikhtisar pencapaian target. Ini saya nggak mau baca yang ini karena diulang lagi di sini ya. Nah, diulang lagi di sini. Jadi lebih mudah baca di sini ya. Jadi poin-poin yang ada di dalam caleg itu adalah informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kemudian tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro tadi. Kemudian target keuangan dan kendala hambatan. Ini nanti yang mungkin menjadi dasar Anda menganalisis ya, tugasnya juga. Nanti bisa dilihat apakah ini ada semuanya. Karena kadang-kadang daerah itu hanya menyajikan realisasi target keuangan tanpa menyampaikan kendala dan hambatan yang dihadapi. Seringnya seperti itu. Nanti coba dicek gitu ya. Kemudian informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan. Kemudian rincian penjelasan masing-masing pos. Nah, ini yang kemudian sangat bermanfaat kalau kita mau melakukan analisis laporan keuangan. Gitu ya, menganalisis laporan keuangan. Kita harus tahu masing-masing pos itu isinya apa. Nah, berikutnya ada informasi yang diharuskan oleh PSAP. Ini contohnya adalah kebijakan akuntansinya, gitu ya. Kemudian informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Ini sudah pernah kita bahas juga sebenarnya. Kok sudah selesai? Saya akan kita coba sama-sama lihat, walaupun Anda juga barangkali sudah pernah melihat contoh dari caleg ketika Anda PKL kemarin ya, ketika Anda menyusun KTTA. Anda juga sudah bisa melihat di sana. Dan untuk Untuk caleg itu poin-poinnya memang ada ya tadi dari A sampai G gitu ya. Tetapi bukan kemudian harus baku seperti itu. Masing-masing daerah boleh menambahkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tetapi yang H sampai G tadi harus muncul. Tapi kalau mau ditambah boleh gitu ya. Saya coba ambil contoh untuk caleg yang saya sebutkan ya. Ini saya ambilnya 2018, 2019 juga masih sama, tapi 2020 saya cek belum ada gitu ya, belum disampaikan, apalagi 2021 gitu ya. Jadi ini contoh dari caleg dari Banyuwangi gitu ya, yang berturut-turut kemudian WTP. Dimulai dari pendahuluan sebenarnya ya. Tadi di halaman berapa? Nah, mulai dari sini. Karena kalau di atasnya ini adalah halaman muka atau laporan keuangannya. Jadi mulai dari sini ada pendahuluan. Ini kalau dilihat tadi kan juga penyajiannya sudah sedikit berbeda ya, tidak masalah gitu ya. Di sini dimulai dari pendahuluan dulu, dari Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah, bla 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 terus gitu ya. Kemudian Anda mungkin sudah sering baca ini sebagai pendahuluan di KTTA Anda kemarin gitu ya. Kemudian ada maksud dan tujuan dari penyusunan laporan, apa maksud dan tujuannya gitu ya. Ini disebutkan, kemudian ada landasan hukumnya, disampaikan semuanya. Nah ini kemarin kalau yang Anda membuat laporan keuangan, ada yang membuat persis seperti ini, ada poin landasan hukum. Pasti kalau di saya langsung sadar gitu ya. Ini tidak perlu di KTTA. Kemudian sistematikanya ada pendahuluan, ada ekonomi makro, ada ikhtisar pencapaian kinerja. Nah, kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan, kita nggak usah baca semuanya, tapi dari sistematika ini kita bisa tahu bahwa untuk pencapaian kinerja ini berisi target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala. Jadi untuk Banyuwangi ini sudah memasukkan hambatan dan kendala. Di beberapa daerah belum.
Nanti silakan Anda lihat daerah Anda masing-masing. Kemudian kebijakan akuntansi yang digunakan, kemudian baru penjelasan pos-pos laporan. Nah, ini baru kemudian dirinci kembali. Untuk penjelasan atas informasi non-keuangan, ini ada ya domisili dan operasional entitas, alamat-alamatnya ini juga dimasukkan di sini. Ada kontingensi atas permasalahan hukum, itu juga dimasukkan. Karena di daerah itu adalah ya permasalahan hukum itu pasti ada. Jadi dimasukkan. Baru penutup. Ini contohnya, baru kemudian di sini bab 2-nya tadi ya sistematika bab 2 itu ekonomi makro sampai dengan bab berapa? Bab 7 penutup tadi. Seperti itu. Ini contoh dari penyajian di dalam calegnya. Ini contoh penyajiannya. Ini kalau kita baca semua halamannya sampai 274. Tadi sekitar dari halaman 25. Jadi nggak usah kita baca semua, sebagai gambaran Anda saja, dan Anda juga sudah pernah membaca langsung ini. Dan sebentar lagi Anda juga akan menganalisis sendiri laporan keuangan di daerah Anda. Seperti itu. Jadi nanti laporan keuangannya tidak harus datang langsung kan ya, tidak harus datang langsung ke daerah, tetapi Anda bisa menggunakan data sekunder. Kalau daerahnya sudah punya satu data, Anda bisa download dari sana, tapi kalau tidak Anda bisa coba lihat di webnya Kemendagri atau webnya BPK. Di sana ada ya laporan keuangan. Seperti itu. Kalau sudah audited tentunya sudah dipublish di BPK. Kalau kita mau menyamakan dengan Permendagri 77, tentunya adalah laporan keuangan paling lama adalah di tahun 2020 gitu ya, atau 2021. Semoga sih sudah publish. Nah, itu untuk sedikit pengantar saya terkait dengan caleg dan LAK. Saya balik ya, caleg dan LAK. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kesimpulan tadi yang sumber LAK itu dari LRA atau bukan ya Bu? Terus nanti saldo akhirnya baru harus sesuai dengan neraca. Betul, Ranti. Jadi sumber utama, data utama dari neraca, dari LAK itu adalah LRA. Tadi malah nggak ada yang nyebut ya. Ada sih nggak sih yang jawab LRA? Kayaknya banyak kan laba rugi atau LO deh tadi ya. Jadi sumber utamanya justru dari LRA. Kenapa sih ini lidah saya ya? Kenapa LRA? Karena LRA itu kan yang basisnya kas. Dan di sini tadi dalam menyusun LAK itu kan disarankan menggunakan metode langsung. Kalau metode langsung tentunya basisnya adalah kas. Berapa penerimaan dan berapa pengeluaran. Nggak usah susah-susah, kita ambil saja yang ada di dalam LRA. Itu kan memang mencerminkan kas masuk dan kas keluar. Kalau LO kan belum tentu sudah masuk semua, karena piutang pun diakui di LO, gitu kan ya. Pendapatannya belum tentu sudah diterima kasnya semua. Nah, baru kita melihat di neracanya. Begitu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi. Saya sudah share untuk latihan soalnya, namun sebelum latihan soal, kembali lagi mumpung saya ingat ya, kemungkinan besar, kenapa saya bilang kemungkinan besar, di Rabu nanti saya masih dalam perjalanan ya, jadi daripada kuliah kita terganggu, barangkali bisa di reschedule. Jadi minggu depan itu dari hari Senin sampai Rabu, saya ada tugas keluar daerah, pengabdian masyarakat gitu ya. Sebenarnya hari Rabunya sih sudah perjalanan kembali ke Jakarta, hanya saja kan karena saya lewat darat, khawatir ada gangguan sinyal di jalan. Gitu. Jadi mungkin lebih baik minta tolong di reschedule saja ya Mbak Justina ya. Kira-kira hari apa? Tadi sih
Nanti koordinasi aja dengan kelas 7 dan kelas 8 supaya nggak bentrok gitu di hari apa. Kalau nggak bisa minggu besok ya tentunya minggu depannya ya, karena hari Jumat itu nggak boleh ya, sama sekali nggak boleh ya kalau dosen ya. Iya, Bu. Ya. Kalau bisa kami semua juga silahkan, kalau enggak ya mungkin di minggu berikutnya. Kalau secara normal sih saya hanya ngajar di hari Selasa dan Rabu gitu ya, hari Selasa dan Rabu. Jadi nanti didiskusikan aja 3 kelas mau diganti kapan. Kamis insya Allah saya sudah di Jakarta. Rabu pagi kayaknya saya perjalanan balik ke Jakarta ya. Nanti kalau ada info yang lain saya kabarin lagi ke Justina. Toh gantinya juga bisa nanti sehari sebelumnya kan ya Mbak ya. Iya, Bu. Nanti kalau ST saya sudah keluar baru dicari aja gantinya Mbak. Cuma saya sampaikan dulu di awal, kemungkinan minggu depan saya ada tugas keluar kota. ST-nya sedang diproses sih ya. Sinyalnya soalnya jelek banget sih kalau di jalan itu ya. Kadang-kadang saya ngajar sambil di tol juga hilang-hilang. Oke. Kok ada hilang 2 Mbak Justina? Hilang 2. Nah, tadi ada yang kendala jaringan, Bu. Semoga ya. Ada 2 orang yang Putri sama Iqbal. Apakah terkendala Mbak Putri sama Mas Iqbal? Ada nggak di sini orangnya? Jangan-jangan yang menghilang. Mbak Putri ada? Mbak Putri bisa presensi atau nggak bisa Mbak? Mas Iqbal hilang ya? Oh Iqbal ada. Mas Iqbal, kenapa belum presensi Mas? Memang belum, Bu. Memang belum. Oke, Mbak Putri? Mbak Putri ada kendala atau emang belum? Oke. Mbak Putri dengar suara saya? Kenapa Mbak? Ada kendala atau memang belum kayak Mas Iqbal? Belum, Ibu. Oh belum, oke. Jangan lupa ya, kalau ini presensinya. Ya, ini Iqbal sudah, tinggal Putri saja yang belum. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, silakan soalnya di-download dan kita kerjakan. Kita kerjakan nanti minimal di Zoom ini kita sepakati sampai dengan jurnalnya. Kalau jurnalnya nanti sudah sama semuanya, baru nanti saya berikan pilihan ke Anda mau lanjut menggunakan WA Group atau tetap di sini menyelesaikan khususnya LRA dan LAK-nya. 2 laporan target kita hari ini ya, LRA dan LAK. Untuk LO dan neraca bisalah Anda kerjakan sendiri. Oke, silahkan sambil dicoba mungkin 15 menit ya, nanti kita bahas bareng-bareng untuk untuk jurnalnya. Silahkan dicoba, mic-nya saya off-kan dulu.